Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Nurlaila, CGP Angkatan 11 dari Kota Serang, akan menampilkan aksi nyata 2.3 bersama rekan saya, Ibu Deti Nilasari yang mengajar IPA kelas 7 di SMP Negeri 5 Kota Serang. Bagaimana kabarnya Bu Deti? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya. Bu Deti, insya Allah kita akan membuat observasi dulu ya Bu, sebelum nanti saya observasi mengajar Bu Deti. Izin saya untuk berbincang dengan Bu Deti ya. Baik Bu Deti, tujuan pembelajaran yang akan Bu Deti laksanakan itu apa Bu Deti? Pembelajaran nanti yang akan saya laksanakan, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis perbedaan ciri-ciri perubahan fisika dan kimia dengan menggunakan metode praktikum. Bagus sekali ya Bu Deti ya. Kemudian area pengembangan yang ingin Bu Deti capai itu pengembangannya di bagian mana? Yang pertama, kalau mengacu dari profil pelajar Pancasila, saya ingin anak-anak bergotong royong, bekerja sama gitu ya, sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan asesmen yang sudah saya lakukan sejak awal gitu, asesmen kognitif. Terus yang kedua, mengajak anak untuk mandiri gitu. Ada saya dibentuk diferensiasi kelompok, saya akan bentuk diferensiasi kelompok yang mandiri, yang sudah mahir, dengan yang butuh bimbingan gitu, agar bisa saling bekerja sama gitu dengan satu level perkembangannya gitu. Terus yang ketiga, berpikir kritis terutama dalam bernalar tentang ciri-ciri perubahan fisika dan kimia. Sekali Bu Deti ya, jadi mengembangkan di area diferensiasi itu ya, agar peserta didik sesuai dengan kebutuhannya ya. Lalu bagaimana strategi yang dipersiapkan oleh Bu Deti? Ya, yang pertama kalau misalnya dengan menggunakan praktikum, dalam pembelajaran IPA itu pendekatan atau strateginya menggunakan pendekatan saintifik yang akan saya gunakan, itu terdiri dari menanya, terus memberikan rumusan masalah, memberikan hipotesis, lalu anak-anak mencoba menyelidiki, menarik kesimpulan sampai mengomunikasikan. Terus selain itu juga saya buat strategi dengan diferensiasi proses. Saya akan bimbing secara rinci gitu ya, detail gitu, keseluruhan pada kelompok siswa yang memang membutuhkan bimbingan. Tapi kalau misalkan kesiapan belajarnya dia sudah mampu, saya akan coba untuk mandirikan. Dari proses praktikumnya sampai menarik kesimpulan. Bagus sekali ya Bu ya rancangannya. Semoga kita bisa melakukan itu. Nanti insya Allah saya izin untuk observasi ya Bu ya. Dan alhamdulillah Ibu ya, untuk observasinya di hari apa ya Bu? Di hari Rabu. Di hari Rabu jam ke-1 sampai ke-3 di kelas 7. Terima kasih. Alhamdulillah kami sudah melaksanakan praobservasi untuk coaching. Semoga kita lanjut lagi ke kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya kita selanjutnya kita simak video pembelajaran berikut ini. Perubahan, padahal tidak diberikan tindakan apapun, seperti roti menjamur, makanan membusuk, bahkan besi berkarat. Dalam video ini kita akan membahas benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu lama untuk pengamatannya. Perubahan benda-benda tersebut dikenal dengan perubahan materi atau perubahan zat. Contoh perubahan materi yang berlangsung cepat adalah pembakaran kertas. Sedangkan contoh perubahan materi yang memerlukan waktu yang relatif lama adalah proses berkaratnya besi. Sebelum lebih jauh membahas tentang perubahan materi, kamu perlu mengetahui tentang sifat-sifat zat terlebih dahulu. Sifat-sifat benda sangat penting diketahui untuk membedakan nanti perubahan-perubahan yang terjadi pada benda tersebut. Sifat-sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi dua jenis nih, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik. Ibu kasih pertanyaan diskusi. Apa yang dimaksud dengan perubahan fisika? Apa saja ciri-ciri perubahan fisika? Contohnya apa? Terus perubahan kimia dan ciri-ciri dan contohnya apa? Masing-masing kelompok silakan diskusikan ya. Kelompok 1, mana kelompok 1? Oke, kelompok 1 diskusikan yang nomor 1. Kelompok 2 nomor 2. Mana kelompok 2? Kelompok 3 nomor 3.
Oke, sudah semua ya. Sekarang rapikan, tadi kalian kan sudah menjaga kertas, mencampur bahan. Silakan rapikan, tapi tidak perlu dicampur-campur. Biarkan bahannya yang sudah tercampur biarkan seperti itu. Kertasnya silakan diambil, dipungut ya, disatukan ke dalam satu wadah. Jangan sampai berserakan. Kalau kalian sudah melakukan percobaan, maka kita harus menyampaikan hasilnya, ya, atau presentasi. Sebelum itu, kita main dulu nih, biar kalian tidak pusing ya. Permainannya adalah tebak gambar. Siapa yang bisa jawab ini apa? Sariawan. Sariawan. Selanjutnya, pinjam ke meja. Pinjam ke meja. Tepuk tangan. Udah rebus Nisa. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya presentasi ya, karena waktunya tinggal sedikit lagi. Kita harus berganti pelajaran. Maka ibu akan panggil 2 kelompok saja yang masuk. 4 kelompoknya nanti akan kita tampilkan minggu selanjutnya ya, pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum mulai kalian masih pilih ya. Ibu mau kasih tepuk, kalau misalnya ibu bilang tepuk pagi, tepuknya 1 kali. Tepuk pagi. Kalau tepuk siang, tepuknya 2 kali. Tepuk siang. Tepuk sore 3 kali. Tepuk sore. Tepuk malam tidak boleh. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Oke, sudah. Kita akan tampilkan kelompok berapa dulu ya, Oke ya. Kedengaran? Kita lihat siapa yang akan tampil. Silakan ditampil ke depan. Tepuk siang. Tepuk malam. Tepuk malam. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, kelompok 5 tadi menyatakan bahwa percobaan 1 termasuk perubahan apa? Fisika. Ada yang berbeda? Sama ya. Percobaan 2 termasuk apa? Fisika juga. Ada yang sama? Sama semua ya. Oke, berarti hasilnya sama. Betul ya. Percobaan 1 adalah perubahan fisika. Karena apa? Kertas yang dirobek
lagi. Hancur. Terus perubahan kimia ciri-cirinya apa? Banyak ya. Yang pertama, ada perubahan zat. Yang kedua, ada perubahan warna. Yang ketiga, terbentuknya gas. Yang terakhir, ada endapannya. Yang terakhir lagi masih ada. Ada perubahan suhu dan perubahan energi. Sekarang coba perhatikan gambar yang ini. Gambar yang pertama termasuk perubahan fisika atau kimia? Gambar yang kedua? Gambar yang ketiga? Kimia atau fisika? Fisika atau kimia? Kimia. Kalian mau nggak makan nasi yang berubah? Berarti kan sudah berubah, ya. Ini lagi ngapain nih? Masuk fisika atau kimia? Yang ini? Mengubah kayu menjadi meja. Termasuk perubahan fisika atau kimia? Membakar kertas? Oke, kalau sudah paham, sekarang coba berdiri. Kita refleksi bersama. Ada 8 gambar. Mana yang termasuk mengekspresikan diri kalian setelah belajar hari ini? Silakan peragakan dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Oke. Ya, terima kasih. Ibu masih melihat ada yang begini. Berarti ini les ngapain? Masih bertanya? Tanya. Berarti belum puas. Silakan simpan pertanyaannya. Kita nanti bertemu dan tanyakan lagi minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Ibu lihat banyak yang mengekspresikan di nomor 1, 2, dan 3. Terima kasih. Nanti pembelajaran ini menyenangkan. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya Ibu akan bagikan asesmen formatif dan umpan balik kepada semuanya. Silakan diisi masing-masing. Satu kelompok lagi. Fokus. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Oke, selanjutnya ya. Kita refleksikan kesepakatan pembelajaran yang kita sudah tentukan, kita sudah sepakati. Adakah yang melanggar kesepakatan di antara anak-anak semua di sini? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti semuanya mematuhi kesepakatan pembelajaran. Ada yang ingin diubah dari kesepakatan yang sudah kita sepakati? Ada nggak? Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada, nanti kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya yang akan membahas kerapatan suatu zat. Nanti kita akan melakukan percobaan lagi pengukuran kerapatan zat. Ya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah melakukan pembelajaran hari ini dengan sesuai dengan kesepakatan pembelajaran. Ibu apresiasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan sama membaca hamdalah. Silakan dilanjutkan dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Deti? Alhamdulillah ya. Bu Deti, setelah kemarin ya kita melakukan observasi, kemudian observasi. Nah, kali ini saya izin ya Bu Deti untuk meminta waktunya untuk kegiatan pasca observasi. Nah, Bu Deti, dari kegiatan observasi kemarin ya, adakah tujuan dari Bu Deti untuk memberikan pembelajaran, kan kemarin mengenai
ciri-ciri perbedaan perubahan fisika dan kimia gitu ya. Apa tujuan yang ingin Bu Deti berikan gitu ya kepada peserta didik? Pertama, kalau dari tujuan pembelajaran yang saya terapkan gitu ya, dia menganalisis ciri-ciri perubahan fisika dan kimia secara langsung gitu, karena kan pembelajaran IPA itu butuh keterampilan proses sains gitu ya, dari menanya sampai mengomunikasikan, dari membuat pertanyaan sampai hipotesis, terus melakukan percobaan gitu. Jadi saya berharap ketika dengan metode praktikum gitu, anak-anak tuh bisa menganalisis secara nyata gitu. Oh, ini ciri-cirinya seperti ini gitu, perubahan kimia, yang ini perubahan fisika, seperti itu menganalisis. Kalau misalnya dari segi sikapnya, saya ingin anak-anak lebih bernalar kritis gitu ya, terus bisa berpresentasi gitu, mengomunikasikan hasilnya gitu, dan juga bisa mandiri dalam kelompoknya. Bagus sekali ya Bu Deti ya. Jadi mempunyai nilai dari profil pelajar Pancasila sendiri ya. Dari kegiatan tersebut ya, adakah masalah Bu Deti baik di dalam kelas ataupun yang kendala-kendala yang Bu Deti temui gitu? Yang pertama pasti kalau misalkan kendala atau permasalahan itu pasti ada ya Bu ya gitu ya, di dalam kelas itu sendiri. Dan juga mungkin ketika saya persiapan menyiapkan media gitu kan, saya ingin menyiapkan media praktikum yang dekat dengan anak-anak gitu. Jadi saya harus mencari banyak sumber waktu itu, kesulitannya gitu. Terus yang kedua, yang juga safe gitu, aman ketika dilakukan di kelas gitu. Misalnya iya, karena praktikumnya metodenya gitu, gimana caranya biar aman, karena ada contoh misalkan perubahan fisika itu membakar kertas gitu. Sebenarnya bisa saja dilakukan gitu, tapi untuk skala siswa yang mungkin di SMP 5 itu adalah banyak gitu ya. Jadi menurut saya kurang safe atau kurang aman ketika anak-anak pegang korek atau gimana gitu ya, karena posisi saya rasio antara guru dan siswa itu kan lumayan kurang berimbang gitu sih. Ini juga termasuk kendala sih penguasaan kelas saya gitu kan di dalam kelas gitu. Terus yang kedua adalah ketika di pembelajaran mengaktifkan keaktifan peserta didik gitu. Jadi kadang itu peserta didik itu bergantung kepada temannya gitu. Ketika saya membuat kelompoknya heterogen, jadi bergantung dengan ketua kelompoknya saja gitu, yang mengerjakan, yang menganalisis gitu ya. Jadi yang lain seperti melihat aja gitu. Jadi seperti itu mungkin kendalanya ya Bu ya. Nah, dari kendala itu ya Bu Deti ya, siswa yang ada yang belum aktif seperti itu, kira-kira adakah rencana atau solusi menurut Bu Deti agar siswa menjadi aktif? Dari observasi yang sudah Bu Mira lakukan kepada saya gitu ya, saya juga menyadari ya, yang pertama refleksi gitu. Oh, ternyata ketika saya observasi atau saya melakukan pembelajaran masih ada beberapa kekurangan gitu ya, mungkin tidak sesuai dengan rencana gitu ya. Mungkin cara-cara yang bisa saya lakukan, yang pertama masih mencari referensi lagi gitu ya. Terus yang kedua mungkin diskusi dengan rekan sejawat dan Mira memberi saran kepada saya ataupun dari guru yang lain gitu. Yang selanjutnya berdasarkan diskusi itu, saya menyimpulkan gitu, pastinya harus membuat rencana atau modul ajar yang lebih detail kepada keaktifan siswa itu sendiri gitu. Misalnya ketika melakukan praktikum 1 sampai 2 siapa yang melakukan, 3 sampai 4 siapa yang melakukan. Jadi setiap anak tidak bergantung dengan temannya saja gitu ya, tapi juga bisa melakukan sendiri. Jadi bergantian dalam LKPD-nya mungkin bisa dilihat seperti itu. Jadi semuanya itu bekerja. Inginnya saya seperti itu. Ya, bagus sekali ya Bu Deti ya. Nah, terkait rencana tadi, kira-kira tadi kan sudah ada ya langkah-langkahnya seperti mencari referensi seperti itu. Dari rencana itu, aplikasi apa yang Bu Deti akan lakukan gitu ya sebagai tindak lanjut
sebagai tindak lanjut untuk kegiatan rencana aksi ini. Pastinya kalau dalam pembelajaran IPA itu kan metode praktikum itu selalu diterapkan gitu ya, di setiap babnya gitu kan, pasti harus ada praktikum, dan itu sangat membantu saya ketika observasi ini selesai gitu, saya tahu kendalanya di mana, terus kita bisa saling sama-sama cari solusi. Saya ingin lebih menerapkan yang lebih baik ke pembelajaran yang berikutnya gitu, yang pastinya tadi yang kalau rencana realnya gitu ya, adalah membuat modul ajar atau LKPD yang secara rinci gitu. Misalnya walaupun misalnya anak-anak menyiapkan alat dan bahan ini dan bahan ini disiapkan oleh siapa gitu, yang ini dan ini disiapkan oleh siapa gitu. Mungkin seperti itu. Terus langkah kerjanya tadi gitu ya, terus mengarahkan anak untuk bisa menganalisis atau menulis LKPD secara bergantian gitu ya, agar bisa punya rasa tanggung jawab terhadap kelompoknya. Jadi saya juga menjadi belajar gitu ya dari percakapan coaching ini gitu ya, bahwa memang harus ada kejelasan pembagian pekerjaan ya, atau peran gitu seperti itu. Jadi semuanya itu aktif, semuanya itu terlibat dalam pembelajaran. Ini bagus sekali Bu Deti, dan mudah-mudahan ini tidak hanya Bu Deti aplikasikan pada diri Bu Deti, tapi mungkin Bu Deti juga memiliki komunitas praktik ya Bu Deti ya. Dari Bu Deti sendiri ada komunitas praktik apa saja Bu Deti yang Bu Deti ikuti? Yang pertama MGMP pastinya dulu ya. Di Iya, MGMP juga minggu kemarin kita sudah ada pertemuan itu membahas tentang membuat praktikum sederhana gitu. Jadi memang memang saya juga belajar banyak dari situ gitu ya, bagaimana anak-anak, bagaimana saya memposisikan diri sebagai siswa di sana gitu, dan ada dosen yang mengajar, yang praktik baiknya itu dosen gitu. Kebetulan ya dosen saya juga. Iya, jadi saya memposisikan diri kembali menjadi siswa gitu. Apa yang saya rasakan, apa yang saya ingin ketahui gitu ya dari praktik itu gitu. Jadi saya tahu sendiri, dan saya bisa lebih ingin mempraktikkan juga kepada anak. Jadi saya ketika memposisikan diri sebagai siswa, saya jadi tahu ternyata siswa tuh inginnya seperti ini gitu ketika praktikum gitu. Jadi dari MGMP itu lumayan membuat referensi tentang pembelajaran yang lain lebih banyak gitu untuk saya. Selain itu juga saya aktif berdiskusi dengan teman-teman rekan satu mapel IPA ya, dengan teman-teman saya. Misalnya ketika begini mau praktikum apa gitu, ketika begini ada kegiatan proyek apa gitu, ada portofolio apa gitu, ada produk apa yang dihasilkan gitu. Terutama untuk yang satu kelas ya, satu rombel IPA di kelas 7 gitu. Satu angkatan ini, jadi biar hasil belajar kita sama gitu, kegiatannya juga sama gitu. Sekali Bu Deti ya. Bagus sekali ya Bu Deti kemarin ikutan lomba ya. Iya, alhamdulillah ya. Kemarin mengikuti lomba apa Bu Deti? Yang itu modul ajar alhamdulillah ya. Jadi benar-benar diaplikasikan gitu ya Bu Deti ya, tidak hanya di tingkat sekolah tapi juga sampai dibawa ke tingkat kota gitu ya. Alhamdulillah, semoga semakin bermanfaat lagi Bu Deti ya. Selanjutnya Bu Deti, dari program-program yang tadi dari baik dari MGMP, kemudian juga program-program dari MGMP sekolah juga gitu ya. Kira-kira dari program sekolah yang ada di sekolah ini, menurut Bu Deti sudah memenuhi kebutuhan peserta didik atau bagaimana Bu Deti yang ada di sekolah, kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah gitu, apakah sudah memenuhi gitu tuh kan keinginan siswa? Kalau misalnya dari IPA sendiri ya Bu, yang kami programkan gitu, tentunya ketika kita melaksanakan program tersebut tujuannya untuk memfasilitasi semua kebutuhan pendidikan gitu. Tapi mungkin memang masih ada beberapa kendala gitu tuh. Yang pertama mungkin karena jumlah siswa kita yang luar biasa. Jadi terkadang alat praktikum yang sudah kita inventarisasi gitu, ini misalnya mikroskop ada berapa, gelas ada berapa dan segala macam gitu kan,
terkadang masih belum cukup untuk sejumlah siswa atau sejumlah kelompok itu. Tapi dari kendala-kendala itu kita harus bisa siasati gitu. Misalnya siswa yang membawa sendiri apa bahannya apa gitu, atau bergantian dibagi sesi untuk praktikumnya gitu. Seperti itu paling kalau dari MDMD sekolah ya gitu. Pastinya merencanakan juga biar kelas ini dan kelas ini tidak bentrok penggunaan alatnya gitu. Oh iya iya. Jadi betul. memang kita harus sering berkolaborasi gitu. Kolaborasi penting sekali ya berarti. Jadi alhamdulillah ya, dari percakapan ini banyak sekali gitu ya informasi, kemudian juga solusi-solusi gitu ya yang didapatkan. Dari Bu Deti sendiri, dari kegiatan coaching ini ya, mulai dari pra, observasi, bahkan pasca observasi, apa sih yang Bu Deti dapatkan gitu kan? Boleh Bu Deti merefleksikannya, Bu Deti boleh. Yang pertama pasti ketika praobservasi menggunakan mengatakan saya bagaimana tujuan utamanya gitu kan, terus rencananya gimana gitu, apa yang diharapkan gitu. Saya pastinya memotivasi saya untuk membuat yang terutama yang modul ajar yang baik gitu, maksudnya modul ajar yang sesuai dengan yang saya inginkan gitu. Terus yang kedua juga termasuk juga LKPD-nya gitu yang ingin saya aplikasikan ketika praobservasi seperti apa di kelas. Terus ketika observasinya tentunya saya juga ingin memberikan performa yang terbaik gitu pada siswa, juga mungkin karena ada Bu Mila yang mengobservasi gitu. Jadi saya ingin juga mendapatkan umpan balik gitu ya gitu. Kemudian ketika pasca observasi sekarang juga saya bisa menyadari terutama gitu ya kendala-kendala yang saya rasakan gitu ya. Terus tantangan apa juga yang saya dapatkan gitu ketika selesai pembelajarannya gitu. Paling itu. Sebanyak ya Bu Deti ya. Jadi setelah kemarin observasi juga, saya melihat langsung Bu Deti luar biasa gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Runutan yang ada di modul ajar itu alhamdulillah gitu ya sudah diterapkan seperti itu, dan saya melihat di awal itu sudah ada pembelajaran sosial emosional gitu ya. Jadi anak-anak diingatkan tentang berakhlak, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu sudah terlihat jelas seperti di awal itu. Kemudian juga mengabsennya juga unik ya Bu Deti ya. Kalau yang Ibu panggil gitu kan, sebutkan nama buah-buahan gitu. Jadi menurut saya beda dari yang lain gitu Bu Deti ya. Ini sebuah karya kreativitas dari Bu Deti gitu ya, ini yang luar biasa menurut saya. Kemudian juga pembelajaran menjadi mengasyikkan gitu ya, tadi sesuai dengan kebutuhannya, ada berdiferensiasinya. Kemudian Bu Deti juga melengkapi dengan persiapan-persiapan yang cukup matang gitu ya. Jadi saya rasa pembelajaran itu sudah optimal karena persiapannya juga yang maksimal gitu ya. Mudah-mudahan ini terus tetap dipertahankan oleh Bu Deti. Kemudian tadi ya terhadap tantangan memang kita juga perlu beradaptasi gitu ya Bu Deti ya. Mungkin kita semuanya mengajar di sekolahan yang jumlah siswanya ideal gitu ya. Nah sekarang lebih banyak gitu kan. Jadi memang kita juga harus belajar mengadaptasi dengan kondisi seperti itu ya, sama gitu ya. Saya juga masih terus belajar gitu ya. Karena tadi tuh ya tantangan pastinya akan ada gitu ya. Tapi tadi tuh tantangan itu kita harus atasi. Terima kasih Bu Deti sudah menjadi coach gitu ya, dan juga terima kasih juga Bapak sudah menjadi. Nah, demikianlah mudah-mudahan kegiatan coaching supervisi akademik ini dengan rekan sejawat itu Bu Deti dengan mata pelajaran IPA ya, tujuan pembelajarannya menganalisis ciri-ciri perbedaan ya antara perubahan fisika dan kimia gitu
ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi gitu ya beberapa guru yang lainnya gitu. Seperti itu.